Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hamdanillah wa syukranillah wa nikmatillah la haula quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridhonya alhamdulillah kita di hari ini mendapatkan kenikmatan yang sangat melimpah, terutama sekali nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas. Salat dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang tunduk dan patuh pada ajarannya, termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Kuningan, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Kuningan, dan saya ucapkan terima kasih ya atas kepercayaan para orang tua siswa untuk mendidik putra-putrinya di sekolah ini ya. Manfaatkan waktu, kesempatan Anda untuk belajar di SMA Negeri 1 Kuningan ini. Tidak semua siswa yang mendaftar di sini bisa diterima, tapi hanya setengahnya yang bisa diterima. Sebab kami hanya mampu untuk menampung 396 orang. Sedangkan sisanya yang 80-an itu terpaksa tidak bisa kami terima. Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan Anda untuk bersekolah ini. Nah, adapun untuk kegiatan di awal tahun pelajaran, yaitu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS ya. Pengenalan lingkungan sekolah, yaitu maksudnya Anda untuk mengenali lingkungan SMA 1 itu untuk apa. Nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh para pembicara, oleh para guru ya, yang berkenan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Adapun nanti saya akan memaparkan kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan sekarang itu bagaimana, apalagi di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini sekalian saya menginformasikan bagi Anda semua, pemerintah sudah mengatur ya di PPKM ini, taati aturan pemerintah ya, untuk menggunakan protokol kesehatan secara ketat ya. Anjuran pemerintah ini untuk menghindari terpaparnya kita dari COVID. Apalagi untuk sekarang ini Kuningan ya termasuk cukup tinggi. Nah, ini kita sebagai warga negara, Anda sebagai orang-orang berintelektual, mohon untuk bisa mengedukasi keluarga, mengedukasi diri sendiri ya, dalam pencegahan ya pemaparan dari COVID ini. Karena masalah COVID ini pencegahannya adalah tugas kita semua, tugas kita bersama ya, untuk bisa mengendalikan ya, mengendalikan pencegahan penularan dari COVID ini. Maka itu mari kita sama-sama ya, sama-sama menggunakan prokes yang ketat ya. Kalau misalnya tidak butuh sama sekali keluar, lebih baik kita di rumah. Apalagi nanti Anda akan belajar daring ya, belajarlah dengan sebaik-baiknya di rumah ya. Hindari banyak keluar rumah. Itu sebagai salah satu cara untuk pencegahan penyebaran COVID. Saya coba bahas masalah kebijakan pemerintah ya, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Dinas Pendidikan, dan juga cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10
yang berkenaan dengan pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, karena untuk sekarang ya yang diberlakukan adalah pembelajaran di masa pandemi. Ya, di mana untuk pembelajaran di masa pandemi ini ada 3 keputusan yang perlu diketahui, gitu kan ya. Yang pertama berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 719/P/2020. Ini berkenaan dengan kurikulum darurat. Jadi nanti Anda belajar ya tidak sepenuhnya gitu ya yang akan diberikan oleh guru-guru itu karena bersifat daring dengan beberapa pembatasan ya. Nah, ini diberlakukan karena sekarang ini masih masa pandemi ya gitu. Apalagi PPKM menurut pemerintah akan diperpanjang untuk Jawa dan Bali, otomatis sekolah juga ya dalam pembelajaran akan bersifat daring ya, bersifat online ya. Nah, ini keputusannya ya. Dan ini yang harus kita lakukan di sekolah. Insya Allah akan dilakukan ya. Kurikulumnya juga kurikulum yang terbatas ya. Nanti pembelajaran pun hanya bersifat esensi. Tapi di sini yang pentingnya adalah Anda semua ya sebagai siswa harus bisa mengikuti pembelajaran di rumah dengan baik. Kita harus bisa tanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab pada diri sendiri untuk belajar lebih giat. Kenapa? Pihak sekolah ya tidak tahu Anda belajar di rumah, kan gitu. Karena ini sifatnya online, ya. Pihak sekolah tidak tahu Anda belajar cara di rumah, nggak tahu. Kenapa? Yang digunakan kan ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom dan sebagainya, mungkin penugasan dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan tanggung jawab, ya. Dari diri sendiri Anda ingin maju ya. Kemudian juga kontrol orang tua. Nih, di masa pandemi ini pembelajaran itu perlu kontrol dari orang tua. Walaupun nanti dari pihak sekolah ada yang mengontrol, yaitu ada wali kelas, ya, ada guru BK, dari Wakasek dan sebagainya, semua akan turun, ya, untuk melihat proses pembelajaran, ya, yang dilaksanakan, ya. Nah, jadi pembelajaran ke depan sesuai dengan aturan yang sekarang ini menggunakan kurikulum darurat, menggunakan kurikulum masa pandemi, dan juga bersifat daring atau online. Sampai kapan? Ya kita tunggu dari pemerintah mengizinkan tatap muka. Ya mudah-mudahan saja ya, kita berdoa anakku sekalian ya, mudah-mudahan pandemi ini segera ya hilang dari bumi Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kuningan, sehingga Anda bisa belajar seperti biasa di sekolah, sebagaimana yang diharapkan oleh para orang tua dan juga oleh para siswa semuanya, gitu ya. Nah, anakku sekalian, nanti kan ada tatap muka ya. Nah, ini sesuai dengan aturan tadi ya, yang dipersyaratkan tatap muka itu ya sekolah yang ada di zona kuning dan hijau, gitu kan ya. Itu dengan kondisi terbatas, gitu kan ya. Kemudian ada izin pemerintah. Nanti kami akan minta izin ke Satgas Covid tingkat kabupaten. Diizinkan tidak? Ya. Persiapan sekolah, gitu kan? Ya, insya Allah kami siapkan hand sanitizer-nya, ya, keadaan lingkungannya disterilkan dan lain sebagainya. Sudah kami persiapkan sepenuhnya. Dan yang keempat adalah izin orang tua. Anda datang ke sekolah, ya, belajar tatap muka dengan terbatas itu atas izin orang tua. Nanti kami pun akan mencoba ya menyebarkan izin kepada orang tua, ya, ada format isian di atas materai, ya.
itu sebagai bentuk izin orang tua mengizinkan anaknya belajar di sekolah, kan gitu. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya berarti tidak bisa anak datang ke sekolah. Ya. Nah itu bentuk bentuk kebijakan pemerintah apabila nanti dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ya gitu. Nah anakku sekalian, ya karena pembelajaran ini dengan kondisi terbatas ya di masa pandemi, maka yang harus dilakukan adalah proses pembelajaran yang berdasarkan kepada masa pandemi, gitu kan ya. Nanti model pembelajarannya pun akan diatur sedemikian rupa, ya. Karena berbeda dengan tatap muka biasa, ya. Kita biasakan dengan IT. Pembelajaran dengan IT ini ya memang sejalan dengan era sekarang ya. Era sekarang ini adalah era digitalisasi. Berarti harus ada peningkatan kompetensi siswa dari era digitalisasi. Ya. Orang lain mengatakan era industri 4.0. Nah, kalau seandainya kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dengan sendirinya kita akan terlindas. Ya, kita akan terlindas. Contoh misalnya Nokia, dulu Nokia merajai, tapi kenapa sekarang mati, kalah oleh Android? Karena Nokia tidak bisa mengikuti zaman. Nah begitu juga kita, apabila kita tidak mampu bersaing di era digitalisasi, maka dengan sendirinya kita pun akan mati. Ya, kita akan terlindas oleh orang-orang lain, oleh tenaga-tenaga asing. Nah, oleh karena itu kita pun harus mampu mengarungi era sekarang. Ya, makanya pembelajaran daring ini bisa dijadikan sebagai modal dasar bagi Anda terbiasa dengan digitalisasi, ya. Nah, kemudian pembelajaran nanti di saat pandemi ini, ya, kalau kita diizinkan tatap muka, nanti menggunakan SOP protokol kesehatan yang ketat. Anda datang ke sekolah, di kelas, pulang lagi gitu. Jadi tidak ada kontak dengan siswa yang lain. Tidak ada acara kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Makan di kelas, ya, karena tidak ada kantin yang buka. Ya, Anda bawa bekal sendiri, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk pembelajarannya pun menggunakan asesmen non kognitif, ya, dan juga asesmen kognitif. Kenapa? Untuk penumbuhan karakter, untuk peningkatan kompetensi siswa, ya kan gitu, ya. Jadi ada beberapa langkah, ada beberapa aturan bagaimana proses pembelajaran pada saat masa pandemi ini. Ini kalau seandainya nanti kita diizinkan untuk masuk, karena pada saat diizinkan mungkin tidak akan langsung belajar seperti biasa ya, dengan kondisi klasikal siswa 36, tidak. Tapi ada pembatasan misalnya setengahnya. Jadi siswa secara bergantian belajar, sip-sipan ya kan gitu, dengan waktu yang terbatas ya. Itu direncanakan. Nanti diinformasikan kemudian kalau sudah saatnya mulai pembelajaran. Tapi sekarang untuk bulan ini pembelajaran masih menggunakan daring atau online. Nah, anakku sekalian, tujuan dari sekolah itu apa gitu, anak? Tujuan dari sekolah itu untuk memanusiakan manusia, ya. Untuk menciptakan manusia yang dewasa, kreatif, berakhlakul karimah, manusia Indonesia seutuhnya, kan gitu. Manusia yang berkarakter, gitu, ya. Jadi konsepnya pendidikan ini memanusiakan manusia. Anda belajar di sini nanti akan dijadikan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berkarakter.
yang ada di dalam dirinya 5 karakter yang dibutuhkan sebagai modal hidup manusia. Supaya di manusia Indonesia seutuhnya, ya, yang cinta pada negara, gitu. Dan semuanya sebagai modal bagi manusia. Sehingga nanti diharapkan bisa bersaing tinggi. Apalagi di era global sekarang ini. Ya, kita jangan sampai menjadi tamu di negara sendiri. Karena tenaga asing banyak datang ke kita. Perusahaan asing banyak datang ke kita. Kalau kita tidak mampu bersaing, kemungkinan akan terjadi kita akan jadi tamu di kita sendiri, di rumah kita sendiri. Nah, makanya pendidikan itu akan membentuk karakter yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah karakter religius. Ya. Dalam dirinya ada iman dan takwa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta, harus ada dalam diri kita religius. Ya. Yang kedua, karakter nasionalis. Kita harus bangga dengan sebagai warga negara Indonesia. Kita bangga dengan merah putih. Kita bangga dengan Pancasila. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Itu nasionalis. Ya. Cinta tanah air. Ya. Kemudian mandiri, ada kemandirian. Ya. Ada rasa tanggung jawab dalam diri, ya, untuk bisa merubah, ya, tanggung jawab untuk menjaga, gitu. Itu kemandirian kita, tidak mendompleng pada orang lain, mampu mandiri. Ya. Kemudian yang keempat, gotong royong. Ya. Karakter gotong royong harus ada di kita. Itu salah satu dari amalan Pancasila, gotong royong itu. Dan sudah budaya kita. Karena kita hidup itu saling membantu satu sama lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sejak kita lahir sampai mati, kita masih bantuan orang lain. Gotong royong. Gitu kan. Karena dengan gotong royong itu pekerjaan yang besar pun bisa akan mudah jadi kecil. Ya, kebersamaan sebagai ruhnya di dalam Pancasila. Integritas, harus memiliki integritas yang tinggi, ya, sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat dalam mempertahankan negara ini. Nah, 5 karakter itu harus muncul. Itu melalui ranah pendidikan. Dengan cara apa? Mengolah hati, mengolah pikir, mengolah karsa, dan olahraga. Semua diolah di dalam proses pembelajaran. Gitu. Hatinya, pikirnya, karsanya, dan raganya. Ya. Olah hati, etika. Seorang pelajar harus memiliki etika sebagai pelajar. Bagaimana mencerminkan seorang pelajar kan gitu. Ya, perilakunya, gitu. Etikanya, kan. Yang kedua, olah pikir, literasi, kognitifnya, gitu. Daya pikirnya diolah, gitu. Untuk bisa berpikir positif, mencerna pelajaran, mencerna konsep. Gitu. Olah karsa estetika, keindahannya, ya, kerapihannya, gitu. Dan olahraga kinestikanya, geraknya. Jadi intinya bahwa yang diolah itu dalam pembelajaran, dalam pendidikan adalah kognitif,
afektif, dan psikomotor. 3 kemampuan itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan berarti olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olah raga. Ya. Nah, dari 4 olah itu kan nanti muncul nilai-nilai karakter. Ya. Dalam pendidikan itu ada karakter religius, karakter jujur, karakter toleransi, karakter kerja keras, karakter kreatif, karakter mandiri, karakter demokratis, karakter rasa ingin tahu, karakter semangat kebangsaan, karakter cinta tanah air, karakter menghargai prestasi, karakter bersahabat atau komunikatif, karakter cinta damai, karakter gemar membaca, karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, karakter tanggung jawab, dan lain-lain. Itu nilai-nilai karakter yang akan muncul dari tadi, olah hati, olah pikir, olah karsa, olah raga, sehingga nanti mengkristal dalam diri manusia setelah mengikuti pendidikan, yaitu karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Nah, itu ranah pendidikan sekarang ini, ya. Walaupun pembelajaran dilaksanakan dengan daring, secara online, karakter ini harus tetap muncul. Pengembangan karakter melalui pendidikan harus muncul. Dan ini semua tergantung kepada bagaimana Anda yang akan menerima proses pembelajaran. Ya. Nah, sebagai warga Jawa Barat, ya, pendidikan karakter yang berbasiskan budaya Jawa Barat. Ada program dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur, konsep Jabar Masagi. Apa sih konsep Jabar Masagi itu? Ya, nah, konsep Jabar Masagi ini adalah pendidikan karakter yang berbasis budaya Jawa Barat. Ya. Nah, Masagi kan bahasa Sunda ya. Masagi ini bahasa Sunda, artinya segala bisa lah gitu. Parigel. Nah, ini diharapkan produk-produk pendidikan di Jawa Barat, khususnya SMA, ya, ini harus betul-betul siswa ini Masagi gitu, segala macam bisa. Ya. Baik dari segi kognitifnya, segi afektifnya, maupun segi psikomotornya, ya, supaya nanti apa ujungnya? Menjadi siswa yang benar-benar bisa bermanfaat bagi yang lain, ya, istilahnya niti jadi, ya, niti jati atau sajatining Jawa Barat, supaya harmoni itu kan ujungnya. Ya, melalui 4 konsep. Yang pertama adalah niti surti. Ya kan, ada niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti. Sehingga menjadi niti jadi atau niti jati atau sajati. Ya, sajatining Jawa Barat. Nah, niti surti belajar untuk merasakan, menghargai peri kehidupan manusia. Nah, karakter siswa Jawa Barat ini harus bisa menghargai kehidupan manusia lain. Ya, kita surti, ya, paham, ya, niti surti. Paham gitu. Kita ini hidup bersama dengan orang lain.
untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menghargai orang lain. Ya, kita harus paham dalam kehidupan ini ada yang kurang, ada yang lebih, dan semuanya kita hargai sebagai manusia, sehingga nanti kita akan hidup rukun, kita akan hidup harmonis dalam satu ikatan kekeluargaan. Itu niti surti. Niti harti yaitu belajar untuk mengetahui, mengembangkan akal. Nah, ini yang berkenaan dengan kognitif. Ya, niti harti ini. Kembangkan kemampuan berpikir kita. Ya. Sehingga kita nanti bisa berakal, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Mana yang jelek, mana yang baik. Niti harti untuk membedakan, ya. Kembangkan akal kita. Niti bukti, belajar untuk melakukan, membuktikan laku diri. Buktikan kita mampu. Buktikan kita bisa. Buktikan segala kemampuan kita, munculkan, gitu. Karena manusia perlu bukti, tidak hanya dalam angan-angan, buktikan itu, ya. Dan yang keempat, niti bakti, belajar untuk hidup bersama, berbakti pada negeri, ya. Berbakti pada orang tua, berbakti pada pemerintah. Itu yang diharapkan, karakter siswa Jawa Barat dengan konsep Jabar Maseginya. Yang harus muncul, yang harus ada dari pendidikan. Jadi niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Ya. Sehingga jadi manusia yang paripurna. Dan semua karakter itu harus muncul dari pendidikan. Dan itu tergantung kepada Anda semua. Bagaimanapun program pemerintah, dengan aturan-aturan yang bagus, dengan aturan-aturan yang ketat, tapi kalau diterima oleh para siswa pada saat penerapannya tidak sepenuh hati, maka tujuannya pun tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk menselaraskan produk pendidikan, khususnya untuk SMA Negeri 1 Kuningan ini, membentuk karakter siswa setelah kegiatan pembelajaran, setelah melalui pendidikan, ada hal yang akan dicapai. Visi sekolah dari SMA 1 Kuningan ini, yaitu sehingga terciptanya lulusan yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berprestasi, dan berwawasan teknologi informatika. Nah, ini visi sekolah, khususnya SMA 1 Kuningan. Jadi, setelah 3 tahun Anda belajar di sini, nanti diharapkan memiliki alur pikir seperti ini. Lulusannya seperti ini. Itu pandangan sekolah. Gitu kan? Ya. Yang akan dicapai setelah 3 tahun. Nah, misinya ini, karena tak ada iman dan takwa dan sebagainya, maka misi sekolah ini mengedepankan pendidikan yang berlandaskan iman dan takwa.
Karena negara kita adalah negara yang mengakui beberapa agama, berlandaskan beberapa agama yang dalam rangkaian Pancasila gitu kan ya. Jadi mengedepankan landasan iman dan takwa berdasarkan kepada ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, menyerahkan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kami ini mengedepankan budaya kita, budaya Kuningan, budaya Sunda, budaya Indonesia. Itu yang dikedepankan. Ya. Karena budaya itulah yang sesuai dengan karakter dari masyarakat kita. Ketiga, memudayakan hidup sehat, baik secara individu maupun dengan lingkungan sosial. Yang keempat, menumbuh kembangkan sikap belajar sepanjang hayat. Belajar, terus belajar. Setiap saat kita belajar. Belajar dari mulai kita dilahirkan sampai dengan kita masuk liang lahat. Ya. Kemudian menumbuh kembangkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi informatif. Nah, bagaimana sekarang kita lalui ya, ini pembelajaran dengan daring, pembelajaran dengan online, ya, berbasis TI, ya, berbasis digital. Nah, ini suatu bentuk pembelajaran yang inovatif. Tidak ada halangan di masa pandemi kita terus belajar, ya, walaupun dengan digital, ya, dengan online terus belajar. Nah, itu bentuk inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kemudian menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler, akademik, non-akademik yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ekstrakurikuler ini merupakan penunjang untuk pembelajaran intrakurikuler. Tapi ya untuk masa pandemi ini, pembelajaran ekstra juga yang bisa dilakukan dengan cara online, dengan cara daring, ya. Karena kita tidak bisa tatap muka, ya, gitu. Kemudian menyelenggarakan sekolah yang berbasiskan pada teknologi informasi. Ya, semuanya berbasis informasi karena sekarang sudah eranya, ya. Kita tidak boleh ketinggalan, ya. Terus kita ikuti perubahan-perubahan teknologi, kita manfaatkan dalam pembelajaran, ya, sehingga pendidikan karakter anak bisa tercapai sesuai dengan dari tadi, ya, dari program Jabar Masaginya atau program Nawacita yang dikembangkan ya oleh Presiden kita Pak Jokowi, itu Nawacita, itu pendidikan karakter Indonesia. Pak Ridwan Kamil itu kan ya gubernur kita melalui proses Jabar Masaginya, ya kan, itu karakter itulah yang sangat dibutuhkan. Nah, anak-anakku sekalian, ya, dalam pengembangan karakter kan kita tidak terlepas dari kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, perlu Anda ketahui ini. Nah, untuk kegiatan intrakurikulernya nanti ada program inti, ada peminatan, ada lintas minat. Makanya nanti Anda begitu masuk sudah ada, bahkan mungkin sekarang sudah ada ya penjurusan-penjurusan, ya. Itu berdasarkan pada minat Anda, nilai dari SMP dan hasil psikotes, sehingga nanti Anda masuk jurusan apa. Untuk SMP 1 ini ya ada jurusan IPA dan jurusan IPS, ya. Kemudian ada kegiatan keagamaan, ada pengajian rutin, ada keputrian, dan juga pelaksanaan hari besar keagamaan. Dan ada kegiatan ekstrakurikuler akademik maupun non akademik, ya. Ada kepramukaan, ada remaja masjid, ada olahraga, ada seni, PMR, PKS atau Paskibra,
Pencinta alam, kelompok ilmiah remaja, jurnalistik, dan hikmatul iman. Dan itu semuanya ya kegiatan-kegiatan yang mendukung pada pendidikan karakter. Ya. Baik pendidikan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ya, terima kasih anakku sekalian ya. Itu materi yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh sekolah dalam bentuk pendidikan dan menumbuhkan pendidikan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.